Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Indonesia baru saja digemparkan dengan kasus kriminal yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan, di mana seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang dicungkil matanya oleh orang tuanya sendiri dan diduga bermotif pesugihan. Bagaimana kronologinya? Mari kita simak detailnya berikut ini. Pada tanggal 1 September 2021, seorang gadis kecil berinisial AP berusia 6 tahun di Goa dianiaya oleh ibu, ayah, paman, dan kakeknya. Penganiayaan dilakukan dengan cara mencungkil mata korban dengan 2 jari yang dilakukan oleh pelaku berinisial H berusia 43 tahun, yaitu ibu korban, dan dibantu oleh pelaku berinisial T berusia 47 tahun, yaitu ayah korban. Kemudian pelaku berinisial B berusia 70 tahun, yaitu kakek korban yang bertugas memegang kaki korban. Sedangkan pelaku berinisial S berusia 44 tahun, yaitu paman korban, bertugas memegang kepala korban. Sebelumnya keluarga pelaku tengah berduka lantaran kakak korban yang berinisial D meninggal dunia. Kematian sang kakak korban hanya berselang 1 hari dari kejadian AP. Menurut informasi, meninggalnya sang kakak akibat dicekoki 2 kg garam hingga mengakibatkan pembuluh darah pecah. Kepolisian masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Saksi mata dari kejadian AP yaitu Bayu yang merupakan paman AP menceritakan saat itu ia sedang melayat ke rumah duka dan kemudian masuk ke rumah lantaran mendengar suara tangisan yang cukup keras dan memergoki orang tua AP sedang mencungkil mata putrinya itu. Tindakan kriminal tersebut dilakukan lantaran keluarga korban diduga tengah mendalami ilmu hitam untuk pesugihan. Pelaku H menyampaikan bahwa putrinya itu sedang sakit dan harus disembuhkan dengan cara mencungkil matanya, sebab ia melihat ada sesuatu di mata kanan AP. Hal ini diduga merupakan efek halusinasi akibat pengaruh ilmu hitam tersebut. Sampai video ini dibuat, update terakhir yang kami peroleh yaitu kakek dan paman korban telah ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani observasi kejiwaan. Untuk kedua orang tua korban, sedang dilakukan observasi kejiwaan di salah satu rumah sakit di Makassar. Korban yang juga mengalami luka lebam di leher dan tubuhnya saat ini sedang berada di rumah sakit Syekh Yusuf untuk menjalani pemeriksaan medis. Rencananya akan dilakukan tindakan operasi oleh tim dokter. Atas kasus yang dilakukan pada korban AP, maka para pelaku akan disangkakan dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sobat Investigasi, ternyata kasus yang dialami oleh gadis kecil AP ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di mana tepatnya kasus serupa terjadi dan bagaimana kronologinya? MN Files telah merangkum beberapa kasusnya berikut ini. Kejadian serupa dengan AP berlangsung pada Mei 2012 lalu, di mana para pelaku yang merupakan ibu, beserta bibi, 2 paman, kakek, dan nenek TK mencungkil mata bocah berusia 5 tahun karena si bocah menolak menutup mata saat ritual pemanggilan arwah. Kejadian ini terjadi di Nezahualcóyotl, sebuah daerah miskin di dekat Meksiko. Korban yang bernama Fernando Caleb Alvarado Rios dicungkil matanya oleh ibunya yang bernama Maria de Carmen Garcia Rios berusia 28 tahun dengan dibantu oleh bibinya yang bernama Lisbeth. Sebelum kejadian itu terjadi, Fernando diminta untuk menutup matanya agar tidak melihat iblis yang datang saat ritual. Namun Fernando yang ketakutan kemudian menolak. Sang ibu dan bibinya kemudian mengambil sendok untuk mencungkil mata Fernando.
Joaquin Arguelor yang merupakan tetangga korban terganggu dengan teriakan Fernando dan mencoba mengecek apa yang sedang terjadi. Di saat itu, kebetulan polisi sedang berpatroli di daerah tersebut. Karena pintu tak kunjung dibuka, maka Joaquin meminta polisi untuk mendobrak. Ketika masuk ke dalam rumah Fernando, mereka mendapati ibu Fernando bersama keempat anggota keluarga lainnya sedang mengadakan ritual pemujaan setan dengan tujuan untuk memanggil iblis agar terhindar dari gempa bumi. Namun saat ditemukan di dapur, Fernando sudah bersimbah darah dan bola matanya sudah terlepas. Sang tetangga tak pernah mengira bahwa keluarga Fernando akan tega berbuat hal seperti itu karena Joaquin menganggap mereka adalah keluarga yang religius. Petugas kepolisian bernama Bennett Curiel tak menyangka akan menyaksikan kejadian yang mengerikan tersebut. Akibat kejadian ini, akhirnya setelah 2 tahun, pengadilan memutuskan seluruh pelaku dikenai hukuman 30 tahun penjara. Selain itu, mereka harus membayar denda sebesar 105.280 peso dan membayar denda lainnya. Sedangkan Fernando harus menggunakan mata prostetik yang telah disediakan oleh Departemen Kesehatan Meksiko, dan kemudian Fernando harus dalam pengawasan petugas sosial. Setelah setahun usai dalam pengawasan, Fernando kini tinggal dengan ayahnya di rumah pemberian istri Presiden Meksiko. Di tahun 2016, seorang pemuda yang bekerja sebagai tukang reparasi sepeda motor dan berusia 19 tahun di Bauchi, utara Nigeria, tak pernah menyangka akan kehilangan kedua matanya. Kedua mata pemuda yang bernama Hussein Emmanuel dicungkil orang yang diduga pengikut ilmu hitam. Ia mengatakan serangan itu terjadi di desanya yang berada di kawasan terpencil Tafawa Balewa. Hussein saat itu sedang dibujuk oleh 2 kenalannya di desa Marti untuk berenang ke sungai terdekat. Saat itu, Hussein dijanjikan oleh salah seorang di antara 2 pria tersebut sebuah pekerjaan di Nigeria Selatan. Namun sesampainya mereka di sungai, kedua pria tersebut malah menyerang Hussein, kemudian mencekik Hussein dengan rantai dan memukul Hussein hingga pingsan. Ketika Hussein bangun, ia sudah tak bisa melihat dan berteriak minta tolong hingga diselamatkan oleh beberapa pejalan kaki. Para pejalan kaki pun terkejut melihat Hussein yang sudah kehilangan kedua matanya. Saat berita ini dirilis, polisi belum dapat memastikan apa motif dari pencukilan mata Hussein. Di beberapa negara, khususnya di Afrika, ritual seperti sihir, perdukunan, atau ingin mendapatkan kesaktian masih dapat kita jumpai. Sebagian besar korbannya dianiaya bahkan dibunuh untuk diambil bagian tubuhnya. Selain itu, korbannya bukan saja anak-anak, bahkan bisa juga pada orang dewasa. Sekian investigasi kriminal kali ini. Semoga apa yang dialami para korban pada bahasan kali ini tidak kembali terjadi, baik itu kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di investigasi kriminal selanjutnya.